Sahabat Salom, Sahabat Salom, pagi Tuhan memberkati. Lagi pagi ini bersama-sama untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan hari ini adalah Sabat. Hari ini kita terima berkat-berkat sesuai janji Tuhan. Sabat dia berhenti untuk memberkati siapa saja yang menguduskan hari Sabat, yang mencintai hari Sabat. Maka orang itu akan menerima berkat-berkat surgawi, kehidupan, kesehatan, dan damai sejahtera. Kembali lagi pagi ini sama-sama membaca isi kitab suci ini terambil dari Matitia 6 ayatnya 25 sampai ke 34. Sekali lagi pagi ini ambil dari Matitia 6 ayatnya 25 sampai ke 34. Silakan dibaca ya. Keras. karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata padamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu dan apa yang akan hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya. Kita baca yang paling terakhir di bawah, mulai dari 31 sampai selanjutnya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang kami pakai. Semuanya ini dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Kalau kita perhatikan baik-baik firman Tuhan ini, ya, ada di sana namanya makanan jasmani dan makanan rohani, saudara. Ya. Ya. Sebelum saya mau membaca kitab suci ini dari tahun 2000 sampai saya bicara ini, saya sudah 100 ke 60 kali. 100 ke 60 kali dari Kejadian sampai Wahyu ini selama 22 tahun. Ya. Kalau saya dulu itu ya cari uang ini, ya bukan seperti orang lain, ya cari uang ya sudahlah, karena saat tinggal Jakarta ya Jakarta saja. Kalau saya itu tidak demikian. Saya kejar itu uang itu sampai seluruh Indonesia.
dari pulau ke pulau, dari ke provinsi, saudara. Saya cari, ya. Kenapa saya cari itu, kan gitu kan? Ya itu tadi, ya, penuh namanya kekhawatiran, ya. Kalau saya nggak ubek-ubek uang itu, mungkin saya tidak bisa lanjutkan hidup, mungkin saya tidak makan. Itulah saya. Ya. Sesudah tahun 2000 itu saya baca kitab suci, baru saya sadar, saudara. Baru saya sadar, disadarkan oleh Tuhan. Jadi saya ini disadarkan oleh Tuhan, bukan atas kehendakku sendiri. Ya. Sering sekali saya bersaksi itu. Jangankan saya ini khotbah di mimbar, mau doa makan saja pun susah benar-benar. Susah, saudara. Saya tidak tahu pada waktu itu, ya, tahun 2000 itu, saya ikut persekutuan doa. Mungkin almarhum, sudah almarhum, namanya Pak Kembang. Ya, tiba-tiba saya pada waktu itu baru pertama sekali itu saya ikut namanya persekutuan doa. Tiba-tiba mengatakan mereka bahwa tolong Pak Tara, namanya doa syafaat. Coba bayangkan aja, saudara. Doa makan saja pun susah, bagaimana doa syafaat? Tapi saya anggap itu luar biasa itu Tuhan itu. Luar biasa deh. Ya. Di tengah orang banyak di situ disuruh doa namanya doa syafaat. Ya, saya yakin betul-betul doaku itu mungkin nggak tahu lah, tapi yang masuk telinga-telinga orang itu, ya, pasti ya nggak ada lah yang diketawain. Kenapa saya mengatakan? Sebelum amin kan saya lihat muka-muka orang. Biasanya orang itu kalau kita ngawur-ngawur pasti mereka ketawa, tapi mereka sukacita. Sangat sukacita, tidak ada lagi yang mesem-mesem, tertawa-tertawa, tidak ada. Berarti yang sampai ke telinganya mereka itu ya baik-baik saja lah kan gitu. Dari situlah saya membaca kitab suci ini. Saya membaca dari kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, ya. Bagaimana saya membaca ini dari pagi sampai lagi malam, sampai jam 1, sampai jam 2, bila pun sampai pagi lagi. Tidak pernah namanya mata saya itu lelah. Oh Pak saudara, selama 22 tahun saya baca kitab suci. Dari situlah baru saya tahu. Apa yang saya lakukan dari dulu, dari pulau ke pulau, dari provinsi ke provinsi, cari uang ini, itu sia-sia. Dosa dan dosa. Ya, kenapa saya bilang dosa dan dosa itu? Kalau orang sudah memiliki uang banyak, dia berbuat apa saja bisa loh, saudara. Ya, jadi saya dulu bukan memperkecil dosa, memperbesar namanya dosa, saudara. Makanya kalau saya dulu, saya seorang perokok kelas berat, namanya perokok kelas berat, saudara. Kenapa saya bilang saya ini perokok kelas berat? Tembakau aja pun saya linting, saudara. Ya, kalau sudah nggak ada namanya kretek atau yang dari pabrik itu, ya linting. Rokok apa aja. Makanya di kantor saya dulu, waktu saya kerja di kantoran, ya, gitu, sampai mereka mengatakan bahwa, wih kamu tuh kayak asbak. Asbak itu kan puntung rokok masuk di asbak. Saya seperti itu, saudara. Rokok dulu 4 bungkus itu satu hari, ya, pasti habis itu. Ya, rokok terus. Peminum kelas berat. Kenapa saya bilang peminum? Saya pernah ngadu orang, tidak pernah saya kalah. Semua udah jungkir-jungkir itu. Yang sok-sokan bilang kuat minum, gak ada deh. Semua jungkir sudah. Ya. Sesudah saya membaca kitab suci, baru itulah saya sadar. Ya. Tidak akan pernah menjamin kau jungkir balik. Yang menjamin itu adalah apa? Halo? Kebenaran. Yang menjamin engkau hidup itu adalah kebenaran. Yang dimaksud kebenaran itu apa, jemaat? Halo? Yang dimaksud kebenaran itu apa? Firman Tuhan, hukumnya tuh. Amin kan? Itu kebenarannya. Supaya engkau memperoleh kebenaran ini, apa yang kau lakukan? Ini kan paling penting. Apa yang kau lakukan? Halo? Harus engkau membaca, berusaha engkau baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga engkau ini tidak ditipu dari mimbar.
Hanya persoalannya saudara, sampai saat ini saudara, saya pernah survei. Saya survei itu jawabnya apa? Mata yang gak kuat. Beda dengan saya saudara. Berjam-jam itu saya baca, itu tidak pernah namanya mataku lelah. Tidak pernah saudara. Berjam-jam saya baca. Ya. Makanya kalau lagi enak-enaknya kalau saya baca itu, kalau lagi enak banget baca ini, lagi enak benar saya baca itu dari Kejadian keluar sampai Imamat loh saudara, saya baca saya habiskan. Coba, coba kalau lagi benar-benar enak benar saya baca itu dari Iyob, Mazmur, sampai Amsal, sampai Pokotbah, sampai Kidung itu saking enaknya itu saya baca. Dari situlah saya memiliki pengetahuan. Dengan saya memiliki pengetahuan, kembalilah saya ke hukumnya Tuhan. Hukumnya Tuhan yang dimaksud itu apa? Halo? Tauratnya terdiri dari apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu yang dimaksud di dalamnya. Karena saya mengatakan saya sudah teliti kitab suci ini 22 tahun tanpa berhenti. Saya teliti dan saya benar-benar teliti. Ya, tidak pernah ada di dalam kitab suci itu bikin ibadah baru, ya. Berbeda dengan yang ditulis oleh Moses, tidak ada. Tidak pernah ada. Ya. Makanya yang kita baca hari ini, carilah kerajaan dan kebenarannya. Ini penting saudara. Yang kau cari dari pagi sampai malam ini hanya sementara saudara. Hanya sementara, hanya lu menikmati umur berapa? 70 sampai berapa? 80. Ini kata siapa? Kata namanya ini suratnya apanya? Mazmurnya Moses saudara. Kalau engkau baca di sana Mazmur namanya 90 ayat 10, apa katanya? Halo? Mazmur namanya 90 ayat 10. Harus kamu hafal loh ini saudara. Ini Mazmurnya Moses saudara. Ya. Baca dong. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayaninya. Coba saudara, kalau kamu merenungkan ini Mazmur 90 ayat 10, luar biasa saudara. Ya? Makanya kalau orang-orang namanya kalau kita cari uang, itu kemampuan kita cari uang dari berapa sih? Paling tidak lulus dari perguruan tinggi 20 tahun sampai 55 tahun kan sampai batas itu doang. Ya tak? Kalau nanti umurmu diperpanjang misalnya 70, kok kuat. Kalau kok kuat 80, batas umurnya kan sampai situ saja. Ya? Yang kau banting tulang-tulang banting sampai di situ saja. Kekayaan itu lu gak akan masuk dalam kuburan, tidak mungkin. Batas itu doang. Ya tak? Makanya perlu sekali saya sering mengajarkan kepada jemaat ini, ya. Sebelum namanya kau cari nafkah, Tuhan itu tidak melarang engkau cari nafkah. Dia tidak pernah melarang engkau cari nafkah. Kalau orang tidak boleh bekerja, gak boleh orang makan. Kan begitu. Ya? Makanya sebelum namanya kau cari nafkah, mau berlutut sedikit kan? Ya? Punya inisiatif sedikit kan? Ambillah kitab suci, lu baca. Ada waktu-waktu senggang, waktu lu duduk di kantor segala macam, waktu lu sempat-sempatkan waktu, bacalah kitab suci ini. Sehingga engkau memiliki namanya pengetahuan akan kebenarannya. Ya? Mereka mengatakan dari ini mau kebenaran apa? Semua kau langgar firman-Nya Tuhan. Tuhan bilang aku datang di bumi ini bukan meniadakan tahun, 1 titik 1 iota. Coba saudara, ini yang dilanggar manusia-manusia yang ada sampai saat ini bukan titik lagi, bukan koma lagi, berkalimat-kalimat saudara. Ya? Itu yang terjadi. Ya, kalau engkau tidak punya inisiatif ini, ya, dia datang nanti kedua kalinya menghakimi isi
khotbah saya kemarin, pengkhotbah bagaimana mengatakan? Ya, semua nanti akan dibawa namanya pengadilan, akan dihukum saudara. Ya. Makanya kalau engkau baca namanya pengkhotbah 12 ayat 13 apa? Ya. Kita itu wajib namanya melakukan coba baca. Kita ulang lagi kan kemarin pengkhotbah 12 ayatnya 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kewajiban setiap manusia ini. Itu. Makanya kalau engkau baca namanya Yohanan sana 2 ayat 6, ya, kalau ada yang mengatakan aku di dalam Yesua, makanya wajiblah apa yang dilakukan oleh Yesua seperti yang dilakukan Yesus. Coba baca suratnya 1 Yohanan 2 ayatnya 6. Wajib loh ini saudara. Wajib ini. Coba baca yang keras. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Hamasya telah hidup. Wajib seperti namanya Yesua hidup. Yesua itu tidak mengaluri namanya hukumnya karena dia sendiri yang suruh catat hukum Tuhan saudara. Kalau engkau membedakan antara bapa dengan anak, itu yang jadi masalah nggak tuh? Ya, makanya dibikin sedemikian rupa dalam isi kitab suci ini, dibohongin oleh jemaatnya. Ya, apakah ini kesengajaan atau tidak? Saya tidak tahu. Makanya saya mengatakan saya ini meneliti namanya isi kitab suci ini selama 22 tahun. Ya. Makanya banyak sekali namanya di Injil ini yang dipelintir-pelintir. Ya. Ini kan sering saya katakan itu namanya Matitia 5 ayatnya 43-44. Coba baca yang kencang. Ya. Supaya kamu tahu saudara, carilah kerajaan kebenarannya. Mana ada lagi sekarang benar. Penyimpangan-penyimpangan, iya. Coba baca. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba kan? Kalau tidak ada namanya 44, ya mungkin ada kekeliruan. Ini dibikin sedemikian rupa, seolah-olah namanya Taurat itu ada namanya disuruh melakukan kebencian. Pada Taurat itu tidak diajarkan kebencian. Ini dipelintir. Siapa yang mempelintir ini saya tidak tahu nih saudara, tapi firman ini sudah ditulis dari generasi ke generasi. Ini saya yakin betul-betul disengaja. Kenapa saya bilang disengaja? Karena di ayatnya 44 saudara. Ya. Begitu juga lah yang dipelintir juga. Ini kan kalau ada yang menantang sama saya, kalau ada yang menantang, siapa saja yang menantang, makanya bawa kitab yang sama supaya nanti saya akan buka isi namanya Injil ini yang dipelintir-pelintir ini. Ya, tidak sesuai. Tulisan asli dengan kutipan itu berbeda. Misalnya Galatia 2 ayat 16 coba. Galatia ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah, tetapi hanya oleh karena iman dalam Hamasya Yeshua. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Hamasya Yeshua, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Hamasya dan bukan oleh karena melakukan hukum Torah. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Ini kejahatannya yang luar biasa. Ini penulis ini kan sebenarnya kutipan dari mana Bang? Mazmur 143 ayatnya coba. Ini kan diambil catatan kakinya oleh namanya lembaga kita penulis. Makanya dengan sengaja mereka ini, saya mengatakan namanya Taurat ini termasuk surat-surat Rasul Saul ini diperkosa. Coba baca Mazmur 143 ayat 2. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Tidak ada yang benar di bawah kolong langit. Bukan berarti Taurat kan nanti bertentangan dengan firman Tuhan di sana. Kalau engkau baca namanya Matitia 5 ayat 9, coba yang 19 yang kencang. Bertentangan loh di situ nanti. Ayat 19 namanya Matitia 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain,
ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan Taurat, perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Kan bertabrakan di sini, saudara. Ini kesengajaan, ini masih banyak sekali di dalam ini yang dipelintir-pelintir. Ya, makanya saya mengatakan ini yang kita baca, yang disodorkan dari mimbar ini, yang dicetak oleh lembaga Indonesia, ini banyakkan pembohongannya. Coba saudara, nama Tuhan diganti, termasuk juga rasul-rasul diganti nama saudara. Yang kita hari ini yang kita baca Matitia dari rahimnya, keluar dari rahim ibunya bernama Matitia diganti di Indonesia menjadi Matius, atau di Yunani jadi Matius. Kalau di Eropa menjadi siapa? Matthew. Yang paling gawat lagi, yang paling merusak, yang rusak betul-betul ini yang dilakukan manusia ini. Coba contoh namanya Yakob itu. Kalau di Eropa namanya Yakob nggak namanya? Siapa? James, saudara. Coba apakah orang kaget seperti itu? Mereka tuh aman-aman aja. Setiap kita ngomong itu mereka tuh. Coba orang merenung gak itu? Coba bagaimana kita bicara ini? Carilah kerajaan kebenaran, maka akan ditambahkan, saudara. Carilah kerajaan dan kebenarannya. Coba. Apakah ada sekarang orang-orang yang berusaha untuk membaca ini? Kan tidak. Lu cari kerajaan itu, kebenaran itu tidak mudah, saudara. Makanya ditulis oleh Amsal di sana, cari namanya kebenaran itu seperti namanya mencari apa? Mencari namanya harta terbenam, mencari seperti mencari emas dan berli. Coba baca namanya apanya? Amsal 2. Amsal 21 ayat 6 coba. Mencari pengetahuan ini, saudara, tidak mudah memang. Tapi kita harus namanya berusaha. Coba baca Amsal 2 ayatnya 1 sampai 6 yang keras. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Yahweh dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Karena Yahweh lah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi seperti namanya harta terpendam, seperti mencari emas, saudara. Kalau orang mencari tambang, apa harus dilakukan dulu? Namanya eksplorasi, saudara. Apakah tambang ini banyak? Apakah emasnya ini emasnya 24 karat atau emas tua atau emas muda? Kan begitulah kan? Seperti itu juga lah kalau kita belajar namanya kebenaran itu yang dimaksud itu dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Harus diteliti. Saya mengatakan ini bukan dari rancangan saya. Makanya saya mengatakan dari dulu tidak pernah ada namanya perjanjian baru, tidak pernah ada. Kalau ada pun mereka katakan perjanjian itu bikinan manusia, bukan kata Tuhan. Makanya ada waktunya nanti dia bikin namanya perjanjian baru dengan Israel, ada waktunya. Makanya semua nanti mereka kembali kepada Taurat dan mengakui bahwa Yahweh lah tuh bukan Adonai, bukan Hasem, ada waktunya. Kenapa dikasih waktu seperti itu? Untuk kita. Kalau kita ini bandel seperti namanya Israel, lu tidak pernah namanya masuk dalam kerajaannya. Lu tidak pernah akan memperoleh namanya kerajaan Tuhan, kebenaran Tuhan. Bagaimana kau peroleh kalau engkau tidak pernah mau baca kitab suci ini? Gitu? Begitu juga lah Amsal 3 ayat 13 dan 15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Tidak bisa menyamai kebenaran Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan ini luar biasa. Makanya Daud itu
Taurat itu segala-galanya. Taurat itu lebih daripada emas, lebih daripada perak, lebih daripada berlian. Ini seorang tokoh besar loh ini. Ya. Siapa yang mengatakan Amsal ini? Adalah siapa? Salomo, saudara. Amsal-amsal ini dari Salomo. Amsal, Pengkhotbah, Kidung itu kebanyakan Salomo. Ya. Ini fakta loh saudara. Tidak bisa disamakan apapun. Inilah yang orang-orang sekarang mau dibuang ini saudara. Mereka tidak mau. Ya. Sama sekali, coba survei saja, mereka tidak mau. Mau membaca kitab suci itu pun udah berat saudara. Kenapa berat? Karena memang hatimu itu sudah keras. Ya. Tidak peduli lagi. Coba saudara, kalau sudah seperti itu, mau peroleh namanya kerajaan, mau peroleh kebenaran itu tanpa inisiatif, tanpa merendahkan dirimu kepada Tuhan, itu dulu tidak pernah akan ketemu itu. Ya. Kenapa saya mengatakan ini? Ini 22 loh tahun saya baca kitab suci ini, saya teliti loh saudara. Ya. Coba kalau dia datang kedua kalinya ini saudara, wah itu dia marah sekali saudara. Kenapa dia marah? Karena Tauratnya ditinggalkan, hukum-hukumnya Tuhan dibuang saudara. Ya. Coba saudara. Makanya saya mengatakan itu, ini ada ancaman. Apakah ini ahli-ahli tidak dibaca? Pasti mereka baca, tapi mereka tetap membatu loh saudara. Ya. Begitu juga lah. Amsal 8 ayat 10 sampai 13 dibaca yang kencang. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Yahweh ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecocokan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Coba saudara. Hikmat itu segala-galanya. Ini loh yang diputar-putar orang Kristen, seolah-olah Tuhan itu, mereka katakan Yesus itu namanya yang jadi manusia adalah hikmat tuh, pengetahuan tuh Tuhan. Coba simpelan mana tiba-tiba jadi manusia dengan pengetahuan Tuhan jadi manusia? Lalu sulitan mana kau terimanya? Pasti kau lebih sulit pengetahuan Tuhan itu jadi manusia. Coba kan ini kan yang dipelintir-pelintir sehingga ada terjadi namanya 3 Tuhan. Coba ada mereka bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Coba ini kan ngawur ini. Ini kan namanya pendusta ini luar biasa loh saudara. Ya. Dipelintir-pelintir. Ya. Makanya kalau kita baca Amsal itu kan bicara masalahnya hikmat saudara. Hikmat itu bersama-sama dengan Tuhan. Karena hikmat itu adalah pengetahuan tuh. Ada di dalam kita. Di dalam kita itu ada pengetahuan. Pengetahuan ini diciptakan Tuhan sebelum manusia itu ada. Karena hikmat itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak terpisah dengan pengetahuan Tuhan. Dengan Tuhan tidak pernah pengetahuan hikmat itu bagian apa? Jiwanya. Kan begitu. Jadi jiwanya itu tidak berpisah dengan Tuhan. Jiwa, tubuh, roh dan tubuh, jiwa dan roh itu tidak terpisah saudara. Makanya saya mengatakan kalau engkau selidiki kitab suci itu, makanya Kejadian 1 ayat 25, marilah menciptakan manusia segambar serupa. Apa yang dikatakan kata kita? Kita itu lebih daripada satu. Kalau engkau selidiki kitab suci dengan benar dan baik, ternyata bicara dengan tubuhnya sendiri, jiwanya dan roh. Makanya pada waktu zaman Abraham itu, dia perlihatkan wujudnya benar-benar adalah wujud manusia saudara. Ya kan? Itulah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Inilah yang dipelintir-pelintirin orang-orang tidak bertanggung jawab. Dari generasi ke generasi ini, ya, itu yang terjadi.
Makanya kalau engkau tidak berusaha menyelidiki kitab suci ini, lo tidak pernah akan memperoleh kerajaan surga itu. Bukan saya loh saudara. Masuk dalam kerajaan surga itu ada syaratnya nggak? Halo? Itu kencang suaranya. Ada syaratnya. Gitu? Orang yang takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Kalau engkau robah-robah hukum Tuhan itu adalah kejahatan saudara. Makanya kalau engkau baca lagi selanjutnya tadi Amsal 8 ayat 20-21, cuman orang-orang yang takut kepada Tuhan dia benci kejahatan. Coba baca, benar nggak? Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku. Dan Kamu baca apa? Amsal 8? 20-21. Ya terus? Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Ya. Ayat 8, Amsal 8 ayatnya 35-36. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Yahweh berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Coba kan? Siapa yang tidak mendapatkan aku ini akan maut. Makanya perlu sekali ini kita memiliki kebenaran yang benar. Supaya engkau memiliki ini, makanya perlu sekali lu belajar. Saya mengatakan dari awal itu, kalau engkau ini belajar ilmu sekuler, tidak mungkin namanya ilmu sekuler itu ujung-ujung. Paling tidak lu belajar lah. Dari namanya TK sampai namanya perguruan tinggi. Lu harus tekun belajar dan belajar. Kalau kau sudah tekun belajar, pasti kau peroleh namanya nilai yang baik. Pasti engkau naik kelas, akan kau lulus dari perguruan tinggi saudara. Ya. Bahkan saudara. Ya. Makanya sering sekali saya mengatakan anak-anak saya harus kamu belajar. Jangan hanya kamu gondol namanya ijazah ini. Akhirnya kamu gondol ijazah pada waktu kamu kerja tidak tahu apa-apa, nganga-nganga doang. Ya. Saya tuntut anak-anak saya supaya belajar siang dan malam itu. Persoalannya nanti kalau kamu tidak belajar dengan nilaimu yang benar-benar itu tidak memadai ya. Itu kalau kau untuk peroleh pekerjaan-pekerjaan yang bagus itu tidak pernah. Dilihat aja nilaimu, kelulusanmu berapa tahun pasti akan di situ dia akan dinilai. Ya. Ini di dunia saja pun kau dinilai, apalagi di surga. Coba saudara. Kan di bumi ini, di dunia ini kan tidak ujuk-ujuk juga lo langsung lo rauk-rauk duit, kan tidak kan? Lu belajar dengan baik, belajar dan belajar supaya kau kejar ini kan gitu, supaya kelulusanmu cepat ya. Dengan nilai-nilaimu yang bagus kan begitu. Pasti nanti lu peroleh pekerjaan yang bagus. Ya. Kalau tidak, ya, kasihan juga nanti orang tua mau dibiayain habis-habisan. Akhirnya kau sekolah di Jawa di sana, saya dari Sumba kau di Jawa sana ini kau main-main, akhirnya apa? Ya. Karena itu tadi lu tidak pernah mau belajar. Begitu juga anak-anak kerohanian ini harus engkau belajar. Kalau engkau abaikan tadi ini, lu tidak pernah akan peroleh hidup, mati katanya. Ya. Ini bukan saya loh yang menggeretak-geretak ini, bukan. Saya pakai pasal dan ada ayatnya. Ya. Marilah kita baca kitab suci dan Kejadian Wahyu dengan benar, dengan baik, sehingga kita ini tidak ditipu. Ya. Coba, jangan saya mengatakan ini, yang mereka bilang itu Injil itu semua 100%, justru Injil inilah yang diputar balikan. Sekolah pengikutnya Injil ini, itu sedikitnya, itu miliaran orang. Miliaran orang ini yang nganga-nganga semuanya 100% nganga-nganga itu, mereka ikut saja. Coba. Maka mereka ini kan yang namanya orang Kristen ini kan seperti namanya apa ya? Seperti kerbau yang tusuk hidungnya. Ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka malas. Ya. Coba kan kalau mereka koreksi, kalau ada koreksi nama Pak Pendetanya marah-marah saudara. Itu biji matanya Tuhan. Biji matanya Tuhan itu yang ikuti namanya kebenaran, itu biji matanya Tuhan, itu kekasihnya Tuhan.
bukan yang menyimpang-nyimpang dalam kebenaran itu. Ya, makanya carilah namanya kerajaan kebenarannya. Ini yang tidak dipahami sampai saat ini. Mereka ke luar negeri belajar, bukan sadar saudara, bukan sadar pulang nanti supaya setiap jemaat, ya, kamu harus baca kitab suci. Ya. Kalau apa yang kamu tidak tahu tanya. Wah saudara, akhirnya apa? Coba, mereka di mimbar itu menguasai mimbar, tidak ada menanya. Kalau saya dari dulu waktu saya baca kitab, siapa saja saya tantang, ya, saya tidak peduli lagi. Lu mau pendeta terkenal, saya tantang. Makanya pernah kan dulu saya tanya kan, seorang pendeta ini terkenal juga, karena dia dari seberang sana masuk Kristen itu. Suatu saya tanya seorang pendeta ini, waktu saya tanya, Pak Pendeta, kenapa itu Tuhan Huruf besar semua, kapital semua, terus hanya T-nya dan ada T kecil, terus ada Allah Huruf besar semua, terus hanya A dan A kecil apa? Dia bingung dan bingung si pendetanya, coba saudara. Saya kejar terus saudara. Saya cari pasalnya, satu pasal ini ayatnya berbeda, tulisannya sama saudara. Dari situlah saya pepes sama dia, akhirnya apa? Dia jawab sama saya, Pak, kalau kurang puas, pergilah ke Lembaga Kitab Indonesia, Pak. Coba kan, apakah ada orang-orang kritis seperti itu? Coba kalau ada orang kritis seperti itu mimbar-mimbar pakai apanya, tempat ibadah kan kosong itu. Yakin betul-betul kosong aja. Kalau ada mau saja seperti saya ini, itu yang sudah ada sekarang itu pasti kosong saudara. Ya, makanya kemarin kan ada seorang namanya dokter terkenal di YouTube ini, ya, dari wilayah Indonesia Timur sana kan, ya, ditanya orang seberang, Pak Pendeta, Tuhanmu itu sebenarnya berapa sih? Ya, makanya rame-rame di dalam pada waktu dia menjawab ngawur, dia ambil namanya Kejadian 2, seperti namanya laki dan perempuan satu, itu kan namanya konyol. Ditanya, ya. Ya. Coba kalau seperti itu, ya. Mau masuk surga seperti itu, ya. Kalau di mimbar itu berkoa-koa, karena nggak ada kan. Coba kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu, mereka tidak bisa jawab. Saya ini pernah tanya seperti itu, tidak bisa menjawab, saudara. Ya. Padahal yang saya tanya itu, saudara, tahu dia sendiri pun. Ya. Makanya dulu kan dia membedakan antara nama Yahweh dengan namanya Allah ini. Gitu. Coba saudara, kena sama saya seperti itu, saya kejar itu. Saya akan kejar. Makanya saya mengatakan, kalau saya bilang saya mengada-ngada, panggil saja itu, bawa kitab yang sama. Bawa kitab Lembaga Indonesia yang dipakai loh di jutaan orang di Indonesia loh. Ini dibawa aja, kita pegang dua-duanya. Ya, kan saya tanya nanti. Coba saudara, saya sudah teliti, saya mengatakan ini, saya persiapkan, ada catatannya. Itu kan sebagian kecil tadi kan. Kalau mengatakan ada tertulis, bencilah musuh. Ini kan fatal ini yang begini-begini ini. Baru saya sadar, oh ternyata selama ini mereka pisahkan sendiri. Mereka beda dengan namanya apa yang disembah Abraham ini. Oh benar. Ini sengaja loh ini mereka ini. Jadi seolah-olah ini ajaran namanya mereka bilang perjanjian lama penuh sadis. Tidak mengajarkan kasih. Karena kelihatan sekali itu tadi yang saya baca ini. Nah kalau sudah seperti ini mau jadi apa? Mau jadi apa? Ya, mau selamat? Ya, coba saudara. Kalau coba kau baca namanya Yesaya 62 ayat 1 sampai 4 yang keras. Yesaya. Jadi kita ini mau namanya kerajaan sorga itu memang ada syaratnya. Nah supaya kita memenuhi syarat itu, paling tidak kita ini bacalah kan gitu loh. Coba baca Yesaya 62 ayat 1 sampai 4. Oleh karena Sion, aku tidak akan berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu,
Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Yahweh sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Yahweh dan serban kerajaan di tangan Tuhanmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Yahweh telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Selamat tidak memulihkan kebenaran itu. Makanya saya mengatakan ini, lu punya kesempatan ini. Lu punya kesempatan orang asing ini, lu punya ini, bacalah kitab suci ini. Ya? Ini anaknya saja ini dihadat sampai babak belur. Kenapa seperti itu? Karena sudah mereka meninggalkan namanya kebenaran. Ada waktunya nanti, ada waktunya. Dia roba namanya Israel ini. Kalau dia sudah roba itu, maka lo orang asing tidak punya kesempatan lagi. Ya, tidak punya kesempatan lagi. Ingat baik-baik, ya. Ya. Siapa namanya ikut perintahnya, maka dia akan masuk dalam kerajaannya. Ya. Coba baca Yeremia 17 ayatnya 24-26. Yeremia 17 ayat 24-26. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Yahweh, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat, dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda, mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin, dan dari daerah bukit, dari pegunungan, dan dari tanah Negeb, dengan membawa korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian, dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Yahweh. Yang masuk dalam kalian yang namanya, yang mengikuti namanya kebenaran, saudara. Ya? Termasuk namanya Sabat itu kebenaran nggak? Sabat ini kebenaran karena ditukik di loh batu pertama, saudara. Ya? Tapi kalau kau abaikan namanya Sabat ini, boro-boro nongol saja pun di situ dekat-dekat sudah dilempari batu kamu. Ya? Masuk dalam kebenaran, masuk dalam kerajaannya itu tidak ujuk-ujuk, saudara. Ada syaratnya. Makanya kalau kita baca selanjutnya, ya, atau kita mundur dari Yeremia tadi ke Yesaya 56 ayat 1-7 yang sering sekali kita baca setiap namanya Sabat. Beginilah firman Yahweh, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh berkata, sudah tentu Yahweh hendak memisahkan aku daripada umatnya, dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Yahweh kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang pada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku satu tanda peringatan dan nama, itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, satu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Yahweh dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Yang megang namanya hukum-hukum Tuhan tadi ini yang dikatakan carilah kebenaran, itulah yang coba saudara. Ya, ini tidak main-main loh saudara. Gak akan main-main, dia tidak pernah akan menganulir ini. Catat baik-baik itu. Ya. Makanya kalau kau baca namanya Imamah 18 ayat 5 yang keras. Kalau engkau baca namanya Imamah 18 ayat 5, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya, akulah Yahweh. orang yang melakukan kebenaran itu, yang melakukan hukum-hukum Tuhan, itulah orang yang
Amin kayaknya. Kalau engkau menjadi benar, apa yang kau lakukan? Ikuti namanya perintah Tuhan. Baca Ulangan 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kalau engkau menjadi benar, apa? Halo? Kalau engkau menjadi benar, ikuti namanya perintah-perintah Tuhan. Jangan namanya lo batu, pertama lu hancurkan. Lu malas mengenal Tuhan. Lu mendengar kata Taurat langsung lu alergi. Ada kebencian dalam hatimu. Kalau seperti ini, lu sudah mati. Lu masih hidup itu sudah secara roh sudah mati tuh. Yang menghujat nama Yahweh, yang menolak namanya hukum Tuhan, Taurat itu, dia masih hidup itu sudah mati secara roh. Sudah mati secara roh, sudah. Ya. Maupun juga kalau engkau baca namanya Yeskiel 18 ayat 9 di sana apa tulisannya? Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup, demikianlah firman Tuhan. Orang yang setia dalam hukum-hukum Tuhan ini, setia dalam Tauratnya Tuhan, orang itu yang selamat. Amin ya. Ini kan saya katakan kalau engkau mau betul-betul dengan rendah hati ini, bacalah dari Yesaya. Habis Yesaya itu ada namanya Yeremia. Habis Yeremia itu ada namanya Yeski. Kan berurut-urutan ini nabi-nabi. Bagaimana kejahatan Israel ini meninggalkan Taurat dicatat ini, saudara. Ya.